Indonesia merupakan negara agraris, negara dengan kepulauan terbesar, negara dengan tingkat kesuburan yang tinggi, dan memiliki iklim yang cukup membantu dalam kehidupan para petani yang ada di Indonesia ini. Begitu juga hamparan luas area-area pertanian seperti misalnya ini, hamparannya sangat luas sekali. Dan lihat ke arah barat, timur. Jadi ayo kita lestarikan. Salam lestari buat kita semua, salam lestari untuk Indonesia, dan salam lestari, salam persatuan buat semuanya. Kelestarian alam itu harus kita jaga, kita rawat, dan kita budidayakan. Khususnya buat generasi muda. Ayo kita jangan sampai malas kita bergerak. Tidak apa-apa, karena dari pertanian kita ini hasilnya sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Oke, untuk konten kali ini saya sedikit akan membahas tentang tanaman cabai ya. Dimana tanaman cabai ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah juga susah. Kenapa? Karena tanaman ini menurut kabar dari teman saya, bila mana bisa menanam cabai dengan baik sampai ke hasil dengan panen dengan baik, maka dia lulus. Kenapa lulus? Lulus dalam segi pertanian. Nah, di sini juga saya sedikit akan membahas ya gimana menanam cabai dengan baik, gimana caranya untuk penyamaian yang baik. Jadi di sini sedikit saya akan memberi ulasan tentang tanaman cabai tersebut. Oke. Untuk kalian semua stay tune ya, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Desa CTG semua. Oke, untuk sahabat semua ya, untuk konten kali ini semoga aja berkah, bermanfaat. Bila kalian menyukai video ini, silahkan di like aja. Dan jika kalian mau subscribe, silahkan. Dan jika kalian mau membagikan terhadap teman-teman kalian, karena kalau misalkan dianggap positif buat kalian, juga itu positif juga buat kami. Dan jika kalian mau tentang share-share ini ke medsos yang lain, silahkan juga. Dan juga kalian misalkan ada penasaran dengan hal-hal pertanian, silahkan kalian kasih pertanyaan lewat kolom komentar ya di channel ini ya. Oke, sahabat semua channel Anak Desa CTG semua. Oke, sesuai ulasan tadi ya, saya tadi mau membahas tentang masalah tanaman cabai. Nah, di sini udah ada tanaman cabainya. Dia adalah tanaman cabai berjenis dari apa? Ini tanaman cabai rawit hijau daerah. Nah, ini udah pemindahan dari media tanam yang lain ya, dari apa itu namanya dari polybag atau pot kecil. Setelah dia berumuran sekitaran 1 bulan atau 3 minggu lah, nah dia kesini dipindahin ya ke media tanam yang lebih luas. Karena kalau media tanam yang lebih luas ini kan diperlukan ya untuk tanaman cabai ini, karena kalau dia berdekatan itu istilahnya terlalu sekatan dia tuh terlalu ini, jadi ntar berpengaruh terhadap perkembangan dari cabai itu sendiri. Nah, kalau terlihat kurus-kurus itu kan akan berpengaruh terhadap buahnya. Jadi kalau misalkan melalui jarak-jarak seperti segini, nah ini udah bagus. Karena kalau misalkan di pot itu media tanamnya itu terlalu kecil.
Jadi kalau terlalu kecil itu berpengaruh terhadap perkembangbiakan dia dari saat tumbuh sampai dia mulai mau berbuah sampai dia mau panen. Lihat hasilnya aja. Terus dari itu juga ini kita harus memperhatikan ya untuk pupuknya itu sendiri. Nah, di sini kita kasih pupuk campuran ya. Maksudnya disebut campuran, udah diaduk, kita aduk dari pupuk kandang, sekam bakar sama sedikit pasir ya. Ya, itu untuk mengembalikan tekstur ke tingkat kesuburan dari tanah itu sendiri. Oke. Nah, di sini juga udah ada nih 2 baris atau 2 disebutnya? 2 garit ya kalau istilah orang sini. Nah, di sini ini lumayan bagus nih. Nah, oh iya, saya juga mau kasih tahu ya. Di sini selain pakai pupuk organik, ini juga butuh pupuk sejenis kimiawi. Ya, diantaranya itu adalah cukup kita pakai NPK aja. 1 pohon begini 1 gelas air, kasih sedikit NPK, cukup, tinggal disiramin aja. Selebihnya ya kita tinggal tunggu panennya. Tapi jangan sampai dibiarin begitu aja ya. Bila mana di sini ada gulma, ada apa, kita cabutin, kita rawat secara baik-baik, maka dia akan memberikan hasil yang baik buat kita juga dan buat semuanya ya. Nah, selain itu juga di sini saya memberitahukan ya, untuk cabai itu sendiri nilai ekonomisnya kalau buat bisnis itu lumayan tinggi ya di pasaran. Tapi kalau lagi anjlok ya anjlok. Tapi kalau misalkan kayak sekarang ini lumayan harga cabai lagi tinggi. Nah, biasanya itu kalau di pasaran lagi tinggi itu biasanya di perkebunan cabai itu sendiri terjadi masalah dengan hama. Biasanya dari hama itu hasilnya itu jadi kurang bagus ya dari cabai ini. Ya, istilahnya hasil panennya itu kurang banyak gitu. Itu yang menyebabkan mahal dan menjadi langka. Nah, terus di situ juga, tapi kita gimana caranya merawat dengan seksama dengan baik ya. Nah, tapi di sini kalau dilihat dari kondisi alam ya sekitar ini tidak ada halang-halang atau terhijab gitu ya. Tapi ini kalau dari arah timur ke sono, ini pagi itu sinar matahari langsung ke sini menyorot ya. Nah, jadi ini kondisi ini bagus nih buat tanaman ya. Jangan sampai terhalang oleh pohon-pohon yang tinggi gitu ya. Oke ya, saya juga mau memberitahukan ya gimana untuk sedikit perawatan yang sangat bermanfaat gitu ya buat tumbuhan ini. Ya seperti yang diceritakan kemarin ya, konten dari sebelum ini. Jadi pestisida organik ya kalau bisa misalkan tiap hari atau enggak misalkan berapa hari sekali itu kita siram. Tapi jangan lupa ya, kita harus tahu waktunya. Itu di bawah asar kira-kira 4:30 atau jam 5 kita siramkan aja nih pestisida organik ke sini. Nah, dia akan membantu dari serangan hama ya. Jadi istilahnya antibody kalau di kita itu ya, antibody buat mereka ya. Jadi biar nggak terserang hama. Karena hama itu dia menyerang di sore hari gitu ya, sama di setelah jam 7 lewat ke atas kesananya, karena kan udah ada matahari, jadi hama juga nggak mau ya. Nah, terus kalau mau menyiram misalkan nggak sempat sore, itu bisa diusahakan sebelum jam 7 pagi ya. Karena di bawah jam 7 pagi itu sangat efektif. Hama itu udah mulai berterbangan kalau kayak apa ya, seperti laler lah gitu ya, nyari-nyari makan. Nah, di situ kita harus sigap ya. Kalau misalkan mau pagi, kalau nggak pagi ya sore. Nah, tapi ada jam-jam waktunya ya. Kalau mau pagi itu di bawah jam 7, sekitar 6:30,
atau misalnya jam 6 pagi. Nah kalau misalkan sore itu di bawah jam 4 sore, kira-kira bagusnya setengah 5 nyampe jam setengah 6 sampai maghrib lah, kira-kira jam 6. Tapi diusahakan sebelum maghrib udah selesai gitu ya. Nah untuk sahabat channel Anak Desa CTG semua nih, di sini udah ada satu nih ya, bukan contoh sih, tapi ini bukti dari hasil tanam kami ya. Walaupun ini kecil tapi alhamdulillah ini subur ya. Disebut subur kenapa? Ini dari buahnya itu banyak. Nah ini kira-kira semingguan lagi, atau misalkan paling lama seminggu, paling sebentar 5 hari, ini udah bisa kepanen ya. Ini adalah jenis cabai apa, kalau di sini orang bilang cabai setan ya, atau lebih terkenal lagi ini cabai jablay. Nah ini kalau udah mateng itu merah-merah, pedasnya lumayan menggoda. Nah di sini juga kan banyak, masih ada banyak media tanam yang lainnya gitu ya. Cuman untuk konten kali ini kita membahas ini aja dulu ya. Nah di sini lumayan ya, dengan walaupun segini tapi ada lah sedikit manfaat mungkin buat kita sendiri, pemanfaatan lahan. Nah untuk sahabat semua anak desa CTG ya, bila mana kalian mempunyai sedikit halaman, biar walaupun itu di dalam pot atau lewat media-media yang lain, atau misalkan bekas-bekas bungkus apa yang bisa digunakan seperti bungkus plastik minyak goreng, itu kita bisa manfaatkan ya untuk menjadi media pot. Nah di situ kita bisa menanam. Nah seperti ini, media tanam seperti ini cukup untuk pot kira-kira diameter 15 cm lah. Nah seperti segini gini, ini tumbuhnya bisa segini, asal kita rajin merawatnya aja ya. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini saja ya. Tapi untuk di video-video selanjutnya saya juga akan memberikan tips tentang tanaman cabai. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau bila kalian menantikan episode selanjutnya, insya Allah kami akan bahas ya untuk tentang tanaman cabai ini. Bila mana bermanfaat, semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Oke, salam lestari buat channel Anak Desa CTG semua ya. Nah untuk kali ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah kalau misalkan ada waktu kita bertemu lagi di konten selanjutnya ya. Nah saya juga mengingatkan kembali buat kalian semua channel Anak Desa CTG. Nah di sini bila mana kalian mau berkomentar, silahkan berkomentar, itu masukan buat kami. Bila mana kalian mau mensubscribe, silahkan juga. Dan bila mana kalian mau memfollow atau membagikan video ini ke teman-teman kalian, silahkan. Nah di sini juga saya menerima masukan-masukan dari kalian, karena masukan kalian adalah manfaat berkah buat kami ya. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.